pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching. Saya sebagai observer atau pengamat, dan yang menjadi coach Pak Fikri, kemudian yang menjadi coach Ibu Atun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Pak Andri. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Andri. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Oke. Hari ini akan melaksanakan coaching dengan siapa itu? Iya Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching. Jadi ini dengan Bu Atun. Bu Atun ya. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, kalau boleh saya bertanya sebentar, apa yang akan dilakukan? Sebenarnya proses coaching nanti ini mungkin tidak terlalu serius juga Pak. Jadi hanya sharing saja Pak ya. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak laksanakan pada percakapan coaching? Iya, untuk rubrik penilaiannya di sini nantinya saya akan menggunakan beberapa indikator Pak ya. Jadi sesuai dengan model Tirta itu. Jadi yang pertama nanti ada tujuan umum. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi masalah itu Pak. Kemudian nanti kegiatan ada rencana aksi itu Pak. Dan nanti terakhir nanti tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan? Jadi kalau untuk berbicara tentang kompetensi nanti ini di sini saya lebih mengkhususkan kepada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan Pak ya. Di mana dengan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga nantinya coach itu dapat berpikir terlebih dahulu Pak. Jadi langkah apa yang harus diambil dalam proses kegiatannya seperti itu. Berarti nanti untuk lebih spesifiknya coaching mampu untuk berpikir menggali ide-idenya. Iya betul. Ya, Oke. Itu maksudnya. Oke. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa itu Pak? Sebenarnya kalau untuk melihat indikatornya di sini saya ingin melihat bahwasanya seorang coach itu keluar dari rasa kecemasannya Pak. Jadi saya ingin melihat bahwasanya coach itu dapat menggali potensi dirinya melalui ide-ide yang dia miliki seperti itu Pak. Jadi sehingga dia sadar akan kemampuannya, sadar akan situasi seperti apa yang dihadapi, kemudian dapat menemukan solusi yang terbaik untuk dia. Iya, berarti si coaching itu menyelesaikan permasalahannya. Mungkin dia merasa was-was. Iya, betul Pak. Oh iya, baik, bagus itu Pak. Baik, itu saja Pak. Itu saja, boleh dipanggil coachingnya? Baik Pak. Oke, silakan. Baik. Sok. Buatkan silakan duduk. Baik, terima kasih Pak Fikri. Jadi ini Bu Atun, ini terlebih dahulu saya mau memperkenalkan. Ini ada Pak Henry. Jadi Pak Henry ini mau mengawasi kegiatan coaching kita. Jadi kemudian ini juga saya ingin mohon izin Bu Atun ya, kegiatan coaching kita ini saya rekam. Tapi ini tidak untuk artinya untuk disebarkan, hanya untuk keperluan program. Tidak untuk konten YouTube kan? Tidak Bu Atun, tenang saja. Baik Pak, ini kami mulai ya. Iya, silakan.
Selamat pagi Bu Atun. Selamat pagi Pak Fikri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuma ada sedikit beberapa pikiran-pikiran yang mengganggu aja nih, Pak. Wah, ini udah lama nggak ngobrol, tiba-tiba udah lama ya, udah lama nggak jumpa Iya, ya. Bu udah Atun, lama. ya? Kita paling berpapasan begitu aja kalau untuk ngobrol seperti ini tuh Udah lama ya. bulan lalu kali ya Pak ya. Jadi Saya sekali ngobrol, saya kaget juga ini kenapa ya Bu Atun. Jadi karena tadi malam itu kan ada saya baca Bu Atun. Jadi mau ini, jadi saya sebenarnya lagi di perjalanan itu Bu Atun. Jadi makanya pas pagi selesai salat subuh saya saya bilang makanya ini. Maaf ya Bu Atun ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Fikri sudah merespon WA saya. Jadi Pak Fikri juga meluangkan waktu untuk saya. Dengan senang hati Bu Atun. Jadi mengganggu aktivitas Pak Fikri Nggak malah. apa-apa. Jadi kira-kira apa yang bisa dibantu nih Bu Atun? Ya Pak Fikri, jadi saya itu minggu depan jadwalnya supervisi kepala sekolah sekaligus dengan pengawas juga mensupervisi saya dalam pembelajaran. Nah, saya itu ingin sekali pembelajaran saya itu tercapai strategi pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi sedangkan saya belum pernah seperti itu, belum pernah yang harus ada diferensiasi kontennya, harus ada diferensiasi produknya, harus ada diferensiasi prosesnya, itu belum pernah sebelumnya. Makanya saya kok merasa cemas gitu, gimana nanti pas supervisi. Jadi saya mumet di pikiran saya, gimana ya caranya biar ini bisa berjalan dengan baik begitu Pak Fikri. Ada was-was lah. Was-was, kira-kira saya mampu nggak ya begitu. Mohon maaf Bu, saya lupa. Ini pelajaran Ibu apa mata pelajaran ini? IPA. Oh iya, IPA ya. Baik, pelajaran IPA. Saya mengampu prakarya juga, tapi fokusnya untuk yang minggu depan ini IPA. Yang di seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa diceritakan lagi masalah yang spesifiknya seperti apa tuh? Tadi kan katakan diferensiasi, ada apa kan seperti itu. Jadi bukan minggu lalu sih, mungkin bulan lalu, saya kurang ingat tepatnya kapan. Saya sudah pernah juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hanya satu yang produk aja, berdiferensiasi produk. Dan itu saya minta rekan sejawat untuk mengamati. Saya minta tolong aja, bukan dalam keadaan formal, tapi dalam kondisi santai. Saya minta beliau mengamati pembelajaran yang saya lakukan, dan menurut beliau sudah tepat, tapi masih kurang gitu. Jadi apalagi yang untuk minggu depan yang akan diobservasi, akan disupervisi sama Kemsek, ada pengawas lagi Pak. Jadi deg-degan gitu Pak, bagaimana prosesnya ke depan tuh saya masih mumet. Berarti sebenarnya masalahnya nggak terlalu serius sekali ya Bu Atun. Jadi hanya mungkin kecemasan ya gitu ya. Iya. Kecemasan. Sama setelah itu semua manusia juga. Mungkin saya juga begitu ya ketika itu ya. Baik Bu Atun ya. Jadi sebenarnya proses ini kan minggu depan ya. Iya, minggu depan. Sebenarnya proses mengajar yang berdiferensi yang Ibu Atun ingin harapkan itu yang seperti apa? Ataupun pemahaman Bu Atun lah. Oke. Kalau menurut pemahaman saya kan berdiferensiasi ini ya harus berdiferensiasi gitu, harus beragam, harus disesuaikan dengan kesiapan siswa, profil belajarnya, kemudian minatnya, seperti itu. Jadi saya berharap pembelajaran yang ini bisa memenuhi itu semua gitu. Jadi misalnya si peserta didik yang visual, ada produk yang bisa dia dapatkan agar dia lebih paham, yang auditory seperti itu juga, yang kinestetik seperti itu juga. Jadi saya ingin punya produk yang beragam, kemudian proses yang saya lakukan dalam pembelajaran juga beragam, kemudian produk misalnya dalam penugasan si siswa itu juga beragam gitu. Jadi
terrealisasi lah tadi pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Berarti Yang komplit. Saya maunya begitu sih gitu Pak ya. Fikri. Berarti mungkin kalau ini saya tangkap tadi berarti sebenarnya Ibu Atun ini was-was untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu Iya, ya. iya. Sebenarnya itu Saya ya. takut itu ada kepala sekolah, ada pengawas itu, Pak Fikri. Tapi dari selama ini kan sebenarnya tadi Bu Atun mengatakan bahwa sudah melaksanakan ya, tapi barangkali mungkin belum menyadari atau bagaimana. Yang selama ini waktu Bu Atun mungkin dengan saya melihat Bu Atun itu selalu mengajar dengan berbagai macam model pembelajaran, kemudian media banyak, anak-anak pun bersemangat. Iya sih. Jadi yang kira-kira lebih yang Ibu khawatirkan di mana itu kira-kira? Yang saya khawatirkan kalau nanti ada kendala-kendala gitu loh Pak pada saat pembelajaran, sehingga nanti saya takut dapat kritik-kritik yang kritik-kritik yang negatif gitu dari kepala sekolah dan pengawasnya itu. Tapi Bu Atun positif kan untuk dalam menghadapi supervisi inilah seperti di kelas. Positif ya, jadi kenapa saya harus takut ya Pak ya? Iyalah. Karena tadi saya lihat Bu Atun sudah mempersiapkan dengan gambaran tadi saya udah tergambar bahwasanya Bu Atun sudah menyiapkan berbagai macam seperti itu tadi kan. Jadi kalau saya mau tanya lagi Bu Atun, ini Bu Atun sudah mempersiapkan diri belum? Nah itu, jadi kalau mempersiapkan diri sudah, tapi belum maksimal Pak. Jadi saya pikir begitu ya Pak ya, saya harus memaksimalkan persiapan saja ya Pak ya. Mungkin saya khawatir dan cemas karena persiapan yang saya lakukan belum terlalu maksimal. Jadi beberapa hari ini saya sudah mempersiapkan media, tapi saya belum merencanakan nih proses yang saya lakukan seperti apa. Nah, produknya nanti seperti apa tuh saya belum merencanakan. Nah, baik, ini sayangnya. menarik ini Bu Atun, menarik. Jadi karena belum direncanakan, jadi saya mau nanya ini Bu Atun. Oke. Jadi ya, ini rencananya apa? Kan Oke, begitu ya. Ya, sebentar ya saya coba pikirkan dulu. Jangan lama-lama Bu Atun. Saya kalau ngobrol sama Fikri suka kelamaan. Iya itulah. Saya sukanya memberi pertanyaan terus ini. Oke, jadi mungkin sebaiknya saya mempersiapkan media pembelajaran dulu yang bervariasi. Saya sesuaikan tadi dengan profil belajar murid saya, minatnya, kesiapannya. Kemudian saya merancang metodenya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian saya akan merencanakan produk yang nantinya dihasilkan oleh siswa itu seperti apa. Kayaknya saya gimana nih menurut Pak Fikri ya, cocok tidak nih ya kalau misalnya nanti produknya itu bisa dalam bentuk drama bermain peran, ada infografis, ada video. Udah sepertinya 3 aja cukup ya. Bermain peran itu kan udah cocok untuk anak kinestetik ya kan Pak. Ada video juga, ada artikel. Nah tuh. Saya melihat sebenarnya langkah yang Bu Atun ambil itu sudah sangat luar biasa, tepat sekali Bu ya. Saya sangat setuju itu dengan ide itu Bu. Jadi ya hanya tinggal persiapannya Bu ya, seperti itu ya. Saya semangat ini, jadi semangat ini mempersiapkannya. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ini kan Bu, tadi kan Bu sudah marah berbicara di sini. Kira-kira Ibu ada nggak masalah misalnya saya takut misalnya mungkin ini kan perdana ya tadi Iya. Ibu katakan dengan 3 diferensiasi itu tadi kan Iya, perdana dan 2 pula itu loh Pak yang sebenarnya apa sih supervisi. Bu yang Ibu takutkan, maksudnya nggak berjalan misalnya mungkin diferensiasi prosesnya kah atau apa yang paling menakutkan? Yang paling menakutkan di prosesnya itu saya takut entah nanti ada waktunya yang kurang atau bagaimana gitu. Jadi ketika tidak berjalan sesuai rencana atau RPP yang saya buat, nanti saya dapat kritikan yang pedas dari dosennya. Tapi Ibu sudah mempersiapkan semuanya kan? Iya sih, akan saya persiapkan dalam minggu inilah menjelang pembelajaran itu. Tapi sebenarnya sudah bagus. Saya yakin kalau Bu Atun
pasti bisa karena Amin, amin. seperti disampaikan tadi Ibu sudah menyiapkan peluru-pelurunya itu kan seperti itu ya. Saya jadi semangat ya. Jadi Bu ini kan sudah cerita lagi tadi ya, ini kira untuk menghadapi lagi ini. Saya kok jadi semangat ya, jadi teringat gitu akan melakukan apa, jadi Udah gak sabaran, Bu, ya? udah nggak sabar gitu, kayaknya pulang dari sini, keluar dari ruangan Pak Fikri sampai di rumah, saya mulai kerjakan apa yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Bu, ini kan gimana? Udah agak ini Bu ya, Lega, ya, tenang, sedikit ya. lega, semangat lah pokoknya saya. Berarti dari tadi khawatir was-was sudah menjadi tenang. Nah ini saya tanya lagi nih Bu, ini kira-kira ya komitmen apa yang ini Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu? Ya, jadi saya langsung gerak, tidak menunggu, tidak melelaikan waktu. Saya manage waktu saya, karena saya kan juga sibuk yang lain ya Pak. Jadi saya perkuat lagi, saya tingkatkan lagi manajemen waktunya. Kemudian saya juga nanti bertukar pendapat dengan rekan-rekan sejawat. Intinya pembelajaran ini saya akan usahakan akan berjalan dengan semaksimal mungkin. Jadi kira-kira ini buat kan tadi sudah dipersiapkan semua mungkin Ibu butuhkan supaya dapat melakukan komitmen tersebut. Oke, hitungannya fasilitas. Fasilitas. Ya, jadi mudah-mudahan sinyal lancar. Kemudian ada proyektor atau proyektor ya, yang fokus. Nah, terus dukungan dari rekan-rekan guru, dukungan dari sekolah itu. Jadi itu saya ingin bagus gitu ya. Saya selalu melihat Bu Ati selalu positif ya dengan ide-idenya, dengan semangatnya seperti itu Bu ya. Semoga dapat terselesaikan kekhawatiran bukan saya tidak melihat masalah itu Bu Ati ya. Saya mungkin khawatir aja lah buat ya. Jadi mudah-mudahan selesai dari sini sudah tidak ada lagi kekhawatiran itu, yang sudah lega ini tuh ya. Jadi mudah-mudahan Ibu juga bisa mengajar dengan suasana hati yang senang nanti besoknya itu Bu ya. Insya Allah. Baik, ini Bu ini mungkin sampai di sinilah bincang-bincang kita. Ini barangkali nanti setelah mungkin beraksi nanti bisa meluangkan waktu untuk ngobrol lagi, bercerita lah. Boleh. Iya. Jadi saya minta Bapak luangkan waktu lagi ya. Oh pasti Bu, dengan senang hati. Baik Bu, ini karena waktu istirahat sudah selesai, saya mau sudah berdua. Boleh. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga sukses. Amin. Insya Allah. Misi Pak Fikri. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, luar biasa ini Pak Fikri ini melakukan coach sama coachingnya tadi. Alhamdulillah Pak Hendri ya. Luar biasa ini. Apapun iya. Ngomong-ngomong ini, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Kak? Ya alhamdulillah Pak. Jadi tadi hasil tadi coaching tadi dengan coachingnya buat jadi alhamdulillah indikator yang diharapkan itu sudah tercapai. Malah saya itu melihat respon dari Bu Ati malah sudah sangat luar biasa seperti itu. Iya. Luar biasa dan alhamdulillah tercapai. Ya memang kalau saya lihatnya tadi memang luar biasa Pak Fikri ini sudah luar biasa untuk memberikan sebagai coach luar biasa. Berarti yang di coaching sudah bisa terinspirasi untuk menemukan ide-ide yang akan disampaikan. Ini luar biasa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baik Pak. Tadi saya mengamati. Mohon maaf, tapi mohon izin ini Pak ya. Menyampaikan hasil tadi pengamatan saya. Jadi saya mohon maaf Pak ya. Ya, apa-apa Pak. Hanya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kan. Tadi saya lihat memang Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga ide-ide coaching
itu tergali. Nah, menurut pandangan saya terstruktur, yaitu waktunya siapa yang akan terstruktur waktunya, siapa yang akan terlibat membantu, apa yang akan dibuat, kemudian media pembelajaran tadi kan berdiferensi Iya, ya. Jadi sudah istilahnya yang si coach ini tadi bisa membuka ide-idenya, mungkin dari yang pertama dia merasa was-was, merasa istilahnya dia takut kan, takut ya untuk menghadapi, tapi dengan adanya sudah melakukan diskusi atau ngobrol, berbagi, dia bisa membuka idenya, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi sudah bagus sekali Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi berdasarkan coaching tadi, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ini sebagai coach ini, Pak Fikri? Mungkin yang harapan saya ke depannya mungkin yang saya ingin kembangkan itu adalah kompetensi di mana memberi pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching. Karena sebenarnya kita kan mengetahui juga bahwasanya setiap manusia itu pastinya punya potensi yang luar biasa. Berbeda-beda Pak ya. Iya. Berbeda-beda. Hanya saja terkadang kita harus memberikan cara kita menggali potensi. Kadang-kadang kita tidak sadar kita itu bahwasanya kita punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Tetapi karena kita selalu merasa kita tidak ada teman berbagi menguatkan, jadi kita saya mungkin tidak bisa. Jadi saya ingin belajar lagi secara eksploratif lah dalam memberikan pertanyaan yang kepada yang kucing. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Fikri. Ini sudah sangat bagus. Nanti kedepannya kita mungkin bisa lagi berjumpa kan, mungkin Pasti, Bapak ya, Fikri yang menjadi pengamat, saya yang menjadi coach, jadi kita saling berbagi seperti itu. Luar biasa Pak Fikri. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sampai bertemu kembali.